Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lealea, Bapak Ustaz Muhammad Hamdani SHI. Yang kami hormati Ibu Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kota Bau-Bau atau yang mewakili beliau bersama jajarannya. Yang kami hormati Ibu-ibu penasehat BKMT Kecamatan Lealea yang sempat hadir. Ibu-ibu Ketua BKMT Permata Kelurahan Sekecamatan Lealea, ibu-ibu jamaah taklim yang saya banggakan Sekecamatan Lealea. Pertama-tama, marilah kita selalu mengucapkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada sore hari ini kita semua masih diberikan segala nikmat. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat kekuatan. Sehingga kita bisa hadir bersama-sama di rumah yang suci ini guna kita melaksanakan kegiatan rutin BKMT Kecamatan Lealea yang mana setiap bulannya berjalan. Dan alhamdulillah pada hari ini bertempat di kelurahan, di Masjid Nurul Zamil di Kelurahan Kolese. Salawat dan salam kita tak lupa mengaturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliaulah yang mengantar kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang mana kita rasakan pada saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan lantunan salawat yang dibawakan oleh kelompok salawat BKMT Permata Kelurahan Kolese. Kepada kelompok salawat dipersilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Wa bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin
أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelompok salawat kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya, ceramah agama yang dibawakan oleh Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lealea, yaitu Bapak Ustaz Muhammad Hamdani SHI. Namun sebelumnya, marilah kita mendengarkan uraian singkat daripada ceramah yang bertema syukur nikmat ziyadatur rahmat. Syukur nikmat ziyadatur rahmat. Bersyukur akan nikmat bisa menghadirkan rahmat Allah dalam kehidupan. Syukur nikmat umur, Allah tambahkan nikmatnya menghirup napas kehidupan. Syukur nikmat sehat, Allah hadirkan badan yang kuat hingga bisa bekerja dan berkarya. Dan nikmat yang utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan dua nikmat itu, BKMT berjihad dalam dakwah membangun insan yang imannya senantiasa bercahaya. Selanjutnya, mengingat hidup di dunia setiap saat, BKMT bertambah mudah, justru bisa rumit dan semakin susah. Maka alim ulama mengingatkan kita semua bahwa hidup itu jelas, mati juga urusan yang jelas. Tapi yang sering membuat manusia harap-harap cemas adalah problematika hidup yang tidak tuntas sementara Allah berikan waktu kita serba terbatas. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak uraian hikmah hukum syukur nikmat oleh Bapak Ustaz Muhammad Hamdani SHI. Kepada Bapak disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin dan hadirat, pemirsa RRI dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam naungan rahmat, berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu Ketua BKMT Kota Bau-Bau, dan pada kesempatan ini diwakili oleh Ibu Haji Yulsia yang telah menyampaikan sambutan dan arahan kepada kita, para penasehat dan pengurus BKMT Kota yang sempat hadir, Ibu Ketua BKMT Kecamatan Lealea, serta seluruh anggota yang ada. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah di dalam iman dan kebaikan, dan kelak kita juga dikumpulkan di surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua dalam surat Ibrahim, wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah memaklumkan kepada kita semua ibu-ibu, siapa yang syukur nikmat, Allah tambahkan dengan nikmat yang lainnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kufur dengan nikmat, tidak mengakui nikmat yang ada, Allah janjikan azab yang sangat pedih. Ayat ini sudah kita dengar bersama dan mudah untuk dipahami oleh kita semua. Bahwasanya Allah mengkehendaki kita agar kehidupan itu senantiasa diwarnai oleh rasa syukur. Tadi sudah diantarkan dalam prolog, syukur nikmat umur, alhamdulillah, sampai sore Ahad Jumat ini
kita masih diberikan Allah nikmatnya menghirup napas kehidupan. Semua sepakat, yang tua pasti mati. Tapi hari ini banyak yang muda belum tentu bisa tua. Maka nikmat umur ini harus kita syukuri bersama. Termasuk nikmat yang sehat. Alhamdulillah di saat pandemi corona, sehat itu mahalnya luar biasa. Kita sholat ke masjid tidak bisa. Sholat Jumat di rumah. Bahkan sholat Aid di rumah. Kasihan suami-suami kita. Gak pernah khotib Jumat, tiba-tiba di kandang paksa jadi khotib Idul Fitri, khotib Idul Adha. Gak tahu benar atau salahnya. Yang jelas itu terjadi dalam rumah tangga kita. Betul? Maka sehat yang hadir, yang sudah Allah kembalikan ini, harus kita syukuri bersama. Karena dengan badan yang sehat, kita menjadi kuat. Karena badan yang kuat, kita bisa bekerja, kita bisa berkarya. Termasuk nikmat yang ada dalam tubuh kita ini, mata, jendela dunia, telinga bisa mendengar segala, hidung, alat untuk menghirup udara, paru-paru, memompa oksigen, jantung yang berdenyut, tidak pernah berhenti, mulai rahim ibu sampai ajal menjemput, lambung yang menggiling, memproses makanan kita, pankreas yang merubah gula menjadi tenaga, ginjal yang jadi mesin cuci darah kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pernah ibu-ibu minta kepada Allah, ya Allah beri aku mata, pernah? Tidak pernah. Tapi Allah beri, Allah kasih. Sebagai nikmat syukur yang sungguh luar biasa. Makanya para alim ulama mengingatkan, bersyukur dan tidak lupa untuk bertafakur. Yang sudah disebutkan tadi bentuk tafakur. Coba kita pikir hari ini. Kalau mata ini dihargai, dinilai, satu mata 1 miliar, 2 mata 2 miliar. Ada yang mau? 2 miliar itu 2.000 juta. Apa itu banyaknya? Tapi 2 bola mata dicopot, simpan di piring. Ada yang mau? Tidak usah lagi jualan di pasar. Tidak usah lagi dagang di toko, tidak usah lagi pergi ke kantor, beli ruko masih kembali, beli mobil Pajero masih banyak sisa, daftar umroh berangkat 10 kali masih sisa, naik haji furoda masih bisa. Ada yang mau? 2 bola matanya dicopot ganti 2 miliar? 4 miliar paling, ada yang mau? Masya Allah, tabarakallah. 2 bola mata ternyata diganti dunia dan seisinya, tidak bisa. Bagaimana dengan harga jantung yang berdenyut selalu? Waktu ibu pertama hamil, dokter kandungan apa yang diperiksa? Denyut. Belum ada kepala, belum ada mata, yang dilihat dokter denyut jantung. Tanda vitalitas. Bayangkan Bu, kita tidur malam, mata istirahat, otak istirahat, lambung berhenti bekerja, ginjal mulai ringan, tapi jantung gak istirahat. Coba jantung ini Bu, buat ibu yang sudah 50 tahun hidup, Haji berapa tahun? 61 tahun hidup di dunia, jantungnya gak pernah berhenti. Nah, Haji Bengawan 72 tahun jantungnya nggak pernah berhenti. Coba kalau jantung itu tabe-tabe, ya Allah capek ya Allah, 2 menit berhenti, istirahat ya Allah. Apa yang terjadi? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka nikmat yang ada kita syukuri bersama. Termasuk di kepala ini ibu-ibu pemirsa RRI, coba tengok. Ada rambut, ada kumis, ada janggut, ada cambang, ada bulu hidung.
ada bulu telinga, ada bulu mata, ada alis. Ini panjang, cukur kalau laki-laki tiap bulan. Kumis dicukur, janggut dirapikan, bulu hidung kadang-kadang offside, keluar dari batas. Betul. Bulu telinga ada yang offset juga. Saya pernah lihat ada bapak-bapak dia keluar bulu telinganya. Kadang-kadang tai lalat, bulunya juga tak lewat-lewat. Tapi coba Bu, alis dan bulu mata Allah kasih stop. Mulai lahir sampai mati tidak pernah panjang. Coba kapan diizinkan Allah ikut panjang kayak panjangnya rambut di kepala. Ini bulu mata jadi tirai, bulu alis jadi khorden. Kapan dipanggil Bu? Iya Pak Ustadz, setengah mati kita hidup. Betul. Maka fenomena yang ada di kepala saja ini bisa menghadirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu. Maka alis yang sedikit kita syukuri. Pemirsa RRI, kita syukuri, jangan dicukuri. Jelas? Ini alis sudah sedikit, nggak pernah panjang, dicukuri. Gundul licin kayak Upin Ipin. Hari ini pensil alis simpan, imbang. Besok panjang sebelah. Sudah capek nyetel alis, pergi ke salon. Sulam, padahal itu tato. Wajahnya ditato. Akhirnya wajah anggota wudhu terhalang air wudhu karena tato. Wudhunya tidak sah, maka sholatnya ditolak Allah Subhanahu. Waduh Pak Ustadz, bagaimana saya sudah telanjur tato alis? Kalau saat mentato alis ibu nggak ngerti hukumnya, dimaafkan. Tapi yang sudah dengar sore hari ini, termasuk pemirsa RRI dimanapun Anda berada, sudah mendengar dan tetap melanggar, dosa tanggung hati. Jelas ya ibu-ibu ya? Jadi syukuri. Pernah Bu, ada santri bertanya ke Pak Kiai, Pak Kiai, kenapa hidung tak ini kok menghadap ke bawah? Sementara cerobong-cerobong asap di gedung selalu menghadap ke atas. Betul, lihat itu Wameo. Cerobong-cerobong asapnya menghadap ke atas. Kenapa hidung nggak ke atas saja begini? Lubangnya, supaya menghirup udara. Oh enak itu kalau hidung menghadap ke atas. Tapi kapan turun hujan? Oleh repot kita. Tidak ditutup kemasukan air. Kita tutup, tidak bernafas. Maka yang ada ini kita, alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, dan nikmat yang paling utama adalah nikmatnya iman dan nikmatnya Islam. Dengan dua nikmat itu, ibu istiqomah dalam BKMT, berjihad dalam dakwah, mengudara bersama RRI. Artinya bukan hanya masyarakat Leale yang mendengar, tapi penjuru Kepton kita mendengar dakwah ini. Menjadi ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat, yang pahalanya tidak habis sekalipun kita masuk di alam barzah. Dan kelak menjadi tambahan amal yang kita tidak sangka-sangka, kita tidak duga-duga, memperbanyak saldo ketika di sidang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Maka nikmat iman dan Islam ini kita sadari, kita tafakuri. Siapa yang bawa? Nabiullah Muhammad sallallahu. Maka bentuk rasa syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Rasulullah, makanya BKMT cinta dengan sholawat. Hafal sholawat tibil kulub, hafal sholawat nariyah, hafal sholawat badar, sholawat busro, sholawat asgil, dan semua sholawat-sholawat yang lainnya. Sebab sholawat itu satu-satunya kalimat yang tidak ditolak Allah SWT. Ibu sholat, Allah berat tolak. Bagaimana sholat kita kadang gak khusyuk, bahkan sering tidak khusyuk.
Allahu Akbar. Astagfirullah, kompor belum dimatikan, hangus sayur ini. Lagi enak, bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, hujan turun, jemuran belum diangkat, mati mie. Bahkan kalau hari libur, Allahu Akbar, ntar masak parinde atau opor ayam. Sami Allahu liman hamidah, ya lagi mahal bahan-bahan. Allahu Akbar, kalau begitu goreng tempe tahu saja. Allahu Akbar, habis mie, satu menu keluar. Ibadah kita berhak Allah tolak. Puasa berhak Allah tolak. Bagaimana? Ketemu sesama ibu-ibu, menit pertama, bagaimana kabar puasa? Alhamdulillah masih lancar, belum ada yang bolong. Setelah 40 kata, enggak, ada yang terbaru nih. Dengar-dengar ini, Pak Anu itu toh. Sudah mi. Bicarakan temannya, ghibah, hangus pahala puasa, hanya dapat lapar dan dahaga. Tadi tolak. Mau sedekah, kebetulan warna merah biru yang mau masuk kota amali, dia turun pelan-pelan supaya dilihat, warna merah yang masuk. Bisa ditolak, tapi satu ibadah yang merupakan disebut dengan sholawat tidak ditolak Allah subhanahu. Allah sudah menegaskan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Itu perintah Allah dalam Quran. Innallaha, kalimat taukid, Allah menegaskan, dia perintahkan dirinya, Allah mewajibkan dirinya, wa malaikatahu, dan seluruh malaikat-malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, untuk bersolawat kepada alladzina amanu, yang beriman, sallu alaihi wasallimu, kirim solawat dan salam taslima untuk nabi kalian. Makanya ibadah itu tidak tertolak kalau ada solawat di setiap ibadah yang dikerjakan. Makanya BKMT berjihad mengudara RRI selalu diawali dengan solawat. Terbuka pintu langit, tembus semua ibadah dan harapan serta doa kita. Alhamdulillah. Bersyukur kita ini jadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, semua nabi kepingin jadi umat Muhammad. Nabi Musa, nabi paling hebat. Kalau ngobrol dengan Allah Ta'ala kayak ngobrol dengan teman. Suatu saat Nabi Musa duduk berdampingan dengan Jibril. Jibril, man awal wal akhir. Siapakah yang awal dan akhir? Penghulunya para nabi. Jibril menjawab, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana dia? Belum lahir. Nanti pada zamannya dia akan lahir. Dan dia adalah nabi penutup zaman. Seperti apakah Muhammad itu, wahai Jibril? Jibril menampakkan orang dia berjalan dari ufuk. Setiap orang yang muncul itu ibu-ibu, keluar cahaya dari dadanya. Memancar yang terang benderang. Lantas Musa pun bertanya, Jibril, apakah itu Muhammad? Bukan Musa, itu umatnya Nabi Muhammad. Masya Allah, umatnya bercahaya begitu. Betul, wahai Musa. Jibril, kalau umatnya bercahaya, lantas bagaimana dengan nabinya? Jibril, mintakan aku pada Allah, supaya aku diberikan izin panjang umur, bisa ketemu dan menjadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril pun naik ke atas, ya Allah, ini permintaan nabimu, wahai Nabi Musa. Kata Allah kepada Jibril, sampaikan salamku kepada Musa, cukup sampai segitu umurnya, tidak bisa ketemu Muhammad SAW. Hanya 4 nabi diizinkan, 2 di langit, 2 di bumi. Siapa yang di langit? Pertama Nabi Isa alaihissalam, ambil Allah Ta'ala dinaikkan, nanti diturunkan di yaumil qiyamah, dia akan menegaskan kepada mereka-mereka yang tidak faham dengan hadirnya Islam. Nabi Idris alaihissalam, nabi yang tinggal di surga,
tapi tidak mengalami kematian yang nyata. Sampai hari ini dengan jasadnya ada di surganya Allah Ta'ala. 2 di langit. Lantas siapa yang 2 di bumi? Ada yang dipercaya Allah amanah di lautan, Nabi Khidir alaihissalam. Kenapa di lautan? Nabi Musa dalam Quran ketika belajar kepada Nabi Khidir, disuruh mencari 2 arus laut yang ketemu. Ketika lompat ikan di tengah arus itu, itulah Khidir alaihissalam. Ikuti di mana ia, maka kau akan ketemu dengan Nabi Khidir. Maka Nabi Khidir, Musa, zamannya jauh ada Nabi Khidir, diabadikan dalam Quran. Nabi Khidir juga ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, rentang waktu yang begitu jauh. Nabi Khidir tidak mati sampai akhir zaman, menjadi guru para nabi. Ketika Nabi sudah tidak ada, menjadi gurunya para wali. Terus ada Nabi juga yang diamanah Allah di daratan. Siapa? Nabi Ilyas alaihissalam. Orang yang rajin berzikir, tidak pernah lepas detik demi detik hanya Allah. Allah yang diingat oleh Nabi Ilyas. Dan dia meminta, ya Allah, nikmatnya aku menyebut namamu ya Allah. Apakah gara-gara hanya sekedar kematian harus menghapuskan nikmat ini ya Allah? Izinkan aku untuk bisa menikmati zikir ini sampai akhir zaman. Dituruti oleh Allah Ta'ala. 2 nabi di langit, 2 nabi di bumi. Mereka itulah yang akan menjadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, nabi saja kepingin jadi umat Muhammad. Kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Nabi Musa yang hebat nggak diberikan izin. Kita akhir zaman nggak pernah ketemu dengan nabinya. Ibu pernah lihat Nabi Muhammad? Pernah. Ibu pernah menjabat tangannya? Apalagi. Kita hanya tahu kisahnya, kita tidak pernah lihat wajahnya, tapi cinta kita. Masya Allah, tabarakallah. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, kelak datang sebuah zaman, umat yang tidak pernah melihat diriku, tapi cintanya melebihi kalian sahabatku. Siapa? Ya kita ini. Insya Allah, umat akhir zaman memang tidak pernah ketemu Nabi Muhammad. Umurnya singkat, tapi pahalanya berlipat-lipat. Kelak kita yang akan mendapatkan syafaat. Alhamdulillah. Banyak bersyukur kepada Allah. Maka orang yang pandai bersyukur, ibu-ibu, hidupnya nggak pernah susah, karena semua dihadapi dengan positif, dengan pikiran yang baik, sehingga rasa nyaman selalu ada dalam dirinya. Bagaimana slogan Pegadaian? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu bukan lembaga agama, hebat. Kita anggota BKMT, tanggal muda makan enak, tanggal tua enak makan. Aman dan tentram, betul? Tanggal muda suami habis gajian, merah biru masih tebal, bobara, katamba, mainkan. Udang, cumi. Giliran sudah tanggal mulai tua, itu fenomena ikan berkepala 2 naik di atas meja. Ikan kering, ikan asin. Minimal ikan wawukia. Insya Allah orang yang pandai bersyukur, hidupnya selalu penuh dengan nikmat dan tidak pernah merasa rugi. Ibu-ibu, Nabi menegaskan, kalau hari ini lebih baik dari kemarin, beruntung. Kalau sama saja tidak ada perubahan, rugi. Kalau lebih buruk, celaka. Ramadan, Lebaran, sudah tinggalkan kita. Ini bulan Zulqa'dah, bulan yang dijepit 2 bulan hari raya. Dijepit bulan Syawal, dijepit bulan Zulhijjah. Syawal ada Idul Fitri, Zulhijjah ada Idul Adha. Ini bulan yang di tengah-tengah kebaikan. Maka kalau Ramadan dan Lebaran sudah meninggalkan kita, ukurannya akan menjadi nyata. Orang yang baik bukan di saat puasa Ramadan, tapi lepas Ramadan dan Lebaran, apakah dia menjadi bertambah keimanannya. Kalau dia semakin baik, berarti semakin beruntung. Kalau dia semakin buruk, orang yang celaka. Tapi kalau sama saja, orang yang rugi. Ibu sebagai pedagang, saya tanya, modal tas 100.000, pergi ke pasar, pulang jadi 150, untung apa rugi? Berangkat ke pasar, modal 100, balik ke rumah tetap 100. Rugi. Rugi waktu, rugi tenaga, rugi umur, rugi bensin. Apalagi modal 100.000 pergi ke pasar, pulang tinggal 50.000.
Modal berkurang, terancam gulung tikar. Celah, maka komitmen kita BKMT, khususnya ada di Lea-Lea. Biar kita di pinggir kota, tapi istiqomah kita harus jauh lebih luar biasa. Karena apa? Kita jauh dari gangguan sebagaimana yang ada di masyarakat kota. Maka tingkatkan, saling mengingatkan. Ada amalia yang sedikit, tapi bisa jadi bukit. Apa itu? Sedekah di waktu subuh. Disebut sedekah subuh. Kementerian Agama sudah mengadakan sedekah subuh. Bisa transfer online melalui BSI. Jadi setiap subuh berapa Bu? 2.000 rupiah. Besar atau kecil itu? Kecil. 2.000 Bu, tapi disimpan waktu subuh. Maka dua malaikat berdoa, ya Allah, rezeki yang dia terima hari ini berkahi, lipat gandakan semua kebaikannya. Yang satu berdoa, ya Allah, dengan rezeki yang dia keluarkan, jauhkan segala bala bencana, sebab sedekah tolak bala. As-sodaqotu atfaul bala. 2.000, 2.000, 2.000. Ibu Ketua BKMT Kecamatan Lea-Lea tidak mengerti bagaimana cara transfer atau tidak punya nomor rekening BSI. Beliau menyimpan setiap subuh 2.000, 2.000, 2.000. Cukup 1 bulan dia titip kepada kepala kantor urusan agama. Ini dia titipin, ini sedekah subuhnya beliau Ketua BKMT Kecamatan Lea-Lea. Saya transferkan melalui rekening saya laporkan di grup sedekah subuh Kementerian Agama Kota Bau-Bau. Alhamdulillah. Kalau ketuanya sudah melaksanakan, tinggal kita anggota. Ayo, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Tapi ketika melaksanakan sebuah ibadah harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Rela. Ibu, apa itu ikhlas? Selain bahasa rela, apa lagi? Tanpa pamrih? Tidak harap imbalan? Betul? Itu menurut manusia. Nah, kita punya Quran, BKMT orang majelis taklim, buka Quran. Ada surat ikhlas. Betul? Hafal? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Judulnya ikhlas, isi surat enggak disebut-sebut. Tengok tetangga sebelah. Bukan Bu Haji ya maksudnya. Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, disebut judulnya. Tetangga sebelahnya lagi, An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, disebut. Naik di atas, Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Balik Qur'annya paling bawah, Al-Kausar. Inna a'toinakal kautsar, disebut. Yang dibaca ibu setiap malam Jumat, Yasin, disebut. Semua judul surat disebut dalam isi ayat, tapi surat Al-Ikhlas, judulnya ikhlas, gak pernah disebut dalam ayat. Apa maksudnya? Kebaikan yang sudah dikerjakan gak disebut-sebut lagi. Jelas? Jelas? Alhamdulillah. Orang yang ikhlas, surat Al-Ikhlas. Prakteknya, ibu punya gula di dapur? Tahu gula? Gula ketemu teh, disebut teh gula apa teh manis? Teh manis. Gula ketemu kopi, disebut kopi manis apa kopi gula? Kopi manis. Kasihan kan gula? Iya dah? Kapan kurang manis, siapa yang dicari? Gula. Gula ketemu sirup, langsung hilang. Sirup melon, sirup mangga, bahkan gak diakui sama sekali. Tapi kapan sudah jadi penyakit, disebut penyakit gula. Kasihan nasibnya gula. Betul? Tapi gula gak pernah protes, gula gak pernah stres, karena gula sadar dunia tidak akan indah kalau tidak hadir manis dari gula. Betul? Tanpa disebut, dia sudah jadi pahlawan yang hebat. Itu kemuliaan yang sangat tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Kebaikan yang tidak perlu disebut-sebut, cukup Allah yang menilai segala sesuatunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah agama
Semoga apa yang disampaikan tadi dapat berguna dan bermanfaat pada kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan kepada Bapak Ustaz Muhammad Hamdani SHE kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Selanjutnya acara tanya jawab. Sebelum saya persilakan kepada ibu-ibu penanya, marilah kita sama-sama memberikan semangat kepada ibu-ibu penanya. Mari kita sama-sama mengucapkan BKMT Maju Jaya. Sekali lagi, BKMT Maju Jaya. Takbir, Allahu Akbar. Sekali lagi, takbir, Allahu Akbar. Polima selalu di hati. Polima selalu di hati. Lea-lea, yes. Terima kasih. Selanjutnya acara tanya jawab. Yang pertama, perwakilan dari BKMT Permata Kelurahan Kolese kepadanya kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nake dari Kelurahan Kolese. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, bagaimana cara bersyukur nikmat yang benar? Mohon penjelasannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya yang kedua, perwakilan dari BKMT Permata Kelurahan Lobu-Lobu. Kepada Ibu, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astiana, perwakilan dari BKMT Permata Kelurahan Lobu-Lobu. Ingin bertanya Ustadz, apakah kufur nikmat bisa membuat kita menjadi kafir? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Penanya ketiga, perwakilan dari BKMT Permata Kelurahan Kalialia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafia Salim. Saya mewakili teman-teman anggota BKMT Kelurahan Kalialia. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, itu tentang ikhlas. Namun tadi sudah dijelaskan bahwa ikhlas itu tidak mengingat-ingat apa yang sudah kita lakukan. Dan pertanyaan saya, Pak Ustadz, bagaimana cara kita ikhlas dalam beribadah? Seperti sedang sholat, tidak ingat-ingat masakan atau cucian, ikhlas lillahi ta'ala, begitu bagaimana caranya, Pak Ustadz? Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Penanya keempat, perwakilan dari BKMT Permata Kelurahan Kantalai. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lini Nasihu. Saya perwakilan dari BKMT Permata Kelurahan Kantalai. Mohon izin bertanya, Pak Ustadz, bagaimana sikap kita yang benar menghadapi pasang surut kehidupan, khususnya setiap bulan proses kehidupan. Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya penanya kelima, perwakilan dari BKMT Permata Kelurahan Palabusa. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Wode Hasimawati dari BKMT Kelurahan Palabusa. Di sini yang saya mau tadi sempat dengar tentang sholat tadi, tapi hubungannya mungkin seperti ini kalau menurut saya yang saya mau tanyakan. Itu tadi bagaimana sholat itu supaya bisa fokus, sementara kita terkadang itu pingin fokus
fokus yang sefokus-fokusnya, tetapi kenapa terkadang apa yang harus kita lakukan supaya sholatnya kita itu betul-betul fokus. Sebelum kita melakukan sholat itu apa yang seharusnya kita lakukan supaya kita bisa fokus, tidak ada ingatan-ingatan di tempat lain. Kemudian yang kedua yang saya ingin tanyakan tentang ziarah kubur. Yang pernah saya dengar, baru-baru ini saya sempat dengar katanya kalau kita mau ziarah kubur dilarang untuk mencabut rumput di kuburan. Membersihkan kuburan katanya dilarang, mencabut rumputnya di kuburan katanya dilarang. Seperti itu. Alasannya katanya rumput-rumput di kuburan itu katanya bertasbih. Jadi katanya kalau kita mau berziarah kubur katanya sebelum kita mau siram kubur katanya apa itu namanya, apakah tidak boleh satu kali seperti itu langsung disiram atau nanti besoknya setelah kita cabut rumputnya. Terima kasih. Terima kasih. Penanya terakhir yaitu perwakilan dari BKMT cabang Lea-Lea kepada Ibu, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Zufa, perwakilan BKMT cabang Lea-Lea. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Apakah yang dimaksud ujian kehidupan dan apa itu cobaan kehidupan? Demikian pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah 6 pertanyaan kepada Bapak Ustaz. Kami persilakan untuk menjelaskan. Alhamdulillah, pertanyaannya bagus-bagus. Mohon disimak, mudah-mudahan jadi ilmu untuk kita semua, termasuk pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Pertama, bagaimanakah cara bersyukur nikmat yang benar? Bersyukur nikmat yang benar itu apa yang diberikan Allah dipakai sesuai dengan kebutuhan. Ada orang Bu dapat rezeki, tumpuk, makan diirit-irit, ikat pinggang, ikat leher, tumpuk, kaya, betul kaya. Sudah banyak uangnya, mati. Rugi enggak? Rugi, belum sempat menikmati. Maka bagaimana rezeki yang Allah berikan, nikmati, syukuri, pakai. Tapi dalam kebutuhan. Bahasa Quran, la yatagha, jangan melampaui batas. Artinya, syukur nikmat itu jangan foya-foya. Diukur, yang dikeluarkan cukup nutrisi dan gizi, cukup sesuai kebutuhan kita sehari-hari, tidak berlebihan, lanjutkan. Tapi kalau sudah diukur berlebihan, stop. Karena yang lebih-lebih itu akan menjadi masalah dalam kehidupan kita. Mahal murah relatif. Apa artinya murah? Haji, Bu Haji, di Lipo lagi diskon 70%. Biar diskon 70%, bahkan 90%, kalau dompetnya hanya uang 1.000, mohon maaf dan terima kasih. Tidak akan terbeli. Sekalipun mahal, merah dan biru berjejer, ambil. Maka mahal dan murah itu relatif. Kalau mampu, lanjutkan. Kalau tidak mampu, bersabar, menabung. Jangan berhutang. Kapan sudah berhutang, hati-hati. Giliran ditagih hutang, makan tidak kenyang, tidur tidak nyenyak. Ada orang ketok pintu, langsung sembunyi, padahal anaknya yang mau masuk rumah. Ya, itu gara-gara hidupnya ditindis hutang. Jadi syukur nikmat yang benar adalah gunakan nikmat yang diberikan Allah sesuai kebutuhan. Apalagi dilaksanakan untuk memenuhi proses kehidupan. Selama itu tidak berlebih-lebihan. Selanjutnya, apakah kufur nikmat bisa membuat kita menjadi kafir? Iya. Kadal fakru ayakuna kufron.
Kadang-kadang merasa miskin, Bu, itu bisa membuat kita kafir. Karena apa? Mengeluh terus hidupnya, protes terus. Kan ada itu ibu-ibu seperti itu. Bukan di Lele ini ya, yang di tempat lain. Ketemu teman, komporku tadi meledak, kurang ajar betul, baru dipasang sumbunya. Besok datang lagi, anakku kurang ajar betul, kapatuli naik sana, lompat sini, patah mi kursi, pecah mi meja. Besok datang lagi, kurang ajar wa anu itu. Hidupnya negatif saja. Gak bersyukur pada Allah Ta'ala. Menjadi kufur nikmat. Kadal fakru ayakuna kufron. Jiwa miskin akan apa yang diberikan Allah bisa mengantarkan menjadi orang yang kafir. Iya, akhirnya apa? Karena hidupnya selalu miskin, tergiur dengan dunia. Disogok dengan sesuatu, pindah imannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Selanjutnya, tadi ada yang bertanya, apakah itu ikhlas Pak Ustadz? Mohon dijelaskan kembali, khususnya ikhlas dalam beribadah. Bu, pernah susah enggak? Pernah. Untuk suatu saat ibu susah sekali. Listrik belum dibayar, rekening air belum dibayar, SPP anak belum dibayar, minyak tanah habis, gas habis, beras habis. Suami belum cair uangnya, utang belum dibayar. Tiba-tiba Bu datang orang, kasih pinjam. Pas kita butuh 10 juta Bu, dikasih orang 10 juta. Malah bulan depan dia bantu lagi 2 juta. Bulan depan dia bantu lagi 2 juta. 1 tahun penuh dia bantu kita. Dan anehnya orang itu tidak minta dikembalikan. Kira-kira bagaimana ibu sama orang itu? Terima kasih toh. Senang enggak sama orang itu? Senang. Bahkan membayangkan wajah orang itu, waduh baik sekali Bapak itu. Tanya dia bantu kita seperti itu. Rasa terima kasih kita loh enggak habis-habis, betul? Baru 1 tahun dibantu. Nah Allah kasih mata, Allah kasih jantung, Allah kasih dari ujung rambut sampai ujung kaki, Allah kasih nafas oksigen. Pernah minta Allah dibeli? Pernah Allah minta dihargai? Kalau orang lain membantu kita 1 tahun, rasa terima kasih kita nggak ada habis-habisnya. Bagaimana nikmat Allah yang sudah diberikan kepada diri kita, suami kita, anak kita, cucu kita, kehidupan kita. Yang kita makan, bisa makan terasa manis, asam, asin. Itu nikmat luar biasa Bu. Orang sakit di rumah sakit sana, biar dibawakan makanan enak, sudah nggak enak lagi. Rasa syukur kepada Allah Ta'ala mengantarkan ikhlas dalam ibadah. Allah. Banyak nih. Permintaanku luar biasa, ya Allah, tapi ibadahku masih biasa-biasa. Betul? Nah, supaya ikhlas dalam ibadah, syukuri apa yang ada. Lihat di cermin. Kemarin muka kulit, kadang sudah banyak keriput. Beberapa puluh tahun aku hidup. Banyak saudaraku, temanku sudah meninggalkan dunia, tapi kau masih titipkan umur pada diriku. Rasa syukur. Sehingga sujud kita, ruku kita, terasa ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kepada manusia yang bantu 1 tahun, terima kasihnya luar biasa. Bagaimana Allah titipkan organ-organ ini sepanjang hidup kita tanpa minta balasan sedikit. Alhamdulillah. Jadi bisa ikhlas dalam ibadah ya. Selanjutnya ibu-ibu dan pemirsa RRI. Apa tadi pertanyaan berikutnya? Pasang sirup kehidupan. Bagaimana kita hadapi setiap bulan proses yang ada. Bu, semua orang punya masalah. Saya punya masalah. Bu Haji Lucia punya masalah. Ibu-ibu punya masalah. Semua punya masalah. Maka yang jadi masalah bukan masalahnya. Tapi yang menjadi masalah bagaimana kita mensikapi masalah. Kalau tadi Pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Maka kita menghadapi proses kehidupan
Tanggal muda makan enak, tanggal tua enak makan, kelar. Betul? Aman habis perkara. Iya. Contoh Bu, saya di rumah, namanya suami istri bekerja. Kita nggak bisa tuntut lebih kepada istri yang juga bekerja. Masak. Sayang, masak. Bang, capek tadi urus anak-anak, belum nyuci lagi. Saya nggak ngomel Bu. Apa jawaban saya? Mau makan apa? Silvana, aroma sedap, KFC. Artinya, selama uang itu ada, nikmati. Kalau setelah dinikmati, kok masih ada sisa, nabung. Buat apa capek nabung? Ujung-ujungnya mati. Gak dinikmati lagi. Betul ya? Iya, maka don't worry, be happy. Nikmati saja hidup ini, jangan stres. Ya toh? Yang penting senyum itu selalu dijaga. Kanan 2 cm, kiri 2 cm. Nah, kemana saja tanggal muda, senyum. Tanggal tua, senyum. Jangan aneh-aneh. Tanggal muda sama suami senyum. Giliran sudah pertengahan bulan, manyun. Sudah tambah tua, bibir monyong 5 cm. Jangan. Jangan. Istri yang soleha selalu senyum kepada suaminya. Artinya dia bersyukur atas pemberian suami. Sehingga dia tunjukkan wajah yang cantik menawan, bukan karena polesan, tapi berangkat dari hati. Ya Allah. Jangan suami dibikin stres. Pak, jabatanmu kepala bagian, ini kalungnya mama, 3 gram mulai kawin sampai sekarang nggak nambah-nambah. Itu tetangga sebelah Pak, hanya kepala seksi, kalungnya sudah sebesar velg becak. Coba usaha Pak, akhirnya suaminya korupsi. Gara-gara istri. Halo? Hati-hati ya. Jadi istri soleha, jangan istri yang salahu. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Bagaimana kita fokus dalam ibadah? Apa yang harus disiapkan? 1, bersih pakaian, bersih tempat, cuci badan. Yang kedua, jaga takbir, jaga ruku, jaga sujud. Karena dari rukun ibadah, 13 jumlahnya, hanya 3 untuk Allah. Allah Akbar. Ketika ruku, Maha Suci Allah, Tuhan yang Maha Besar. Ketika sujud, Maha Suci Allah, Tuhan yang Maha Tinggi. Kalimat yang diucap bukan untuk kita, tapi untuk Allah. Maka jaga yang 3 itu, fokus dalam itu. Sementara bacaan yang lain untuk kita. Coba duduk iftiros. Rabbiufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ampuni dosaku, sayangi diriku, angkat derajatku, penuhi kebutuhanku, sehatkan diriku, berikan aku petunjuk dan maafkan aku. Loh, aku. Semua bacaan ibadah untuk kita, tapi hanya 3 itu untuk Allah Ta'ala. Jaga takbirmu, jaga ruku'mu, jaga sujudmu. Insya Allah fokus dalam ibadah. Terus ziarah kubur, hukum cabut rumput bagaimana Pak Ustadz? Dengarkan. Kalau rumput itu di atas makam masih hijau ranau, jangan dicabut. Tapi kalau sudah kering, ya bersihkan. Yang tidak boleh mencabut haram itu, rumputnya masih hijau, dicabuti. Kalau sudah mati mengering, bersihkan. Tapi Pak Ustadz, saya nggak nyabut, saya hanya rapikan supaya nggak kelihatan berantakan. Bagus, itu dianjurkan. Kayak alis tadi loh Bu. Jangan digunduli. Ya, kalau dirapikan boleh. Allah jamil wa yuhibbu jamal. Allah indah, suka keindahan. Kalau rumput di kuburan digunting, dirapikan, boleh. Tapi kalau dikasih gundul, sama kayak hukumnya ahli. Haram.
Understand until here? Yes. Jelas ya? Jadi hukum mencabut rumput di kuburan kalau masih hijau haram. Kalau sudah kering wajib dibersihkan. Tapi kalau masih hijau saya rapikan, itu dianjurkan. Merapikan, bukan mencabut, menggunduli. Kalau hijau, jangan dicabut. Kalau sudah mengering, mati, bersihkan. Kalau di atas kerikil, Pak Ustadz, dia masih hijau, gunting, rapikan. Bukan dicabut. Tidak boleh dicabut. Kalau merapikan, dianjurkan. Jadi dirapikan hukumnya. Nah, jelas ibu-ibu ya? Sama kayak hukumnya alis tadi. Kan sudah mengerti tadi toh? Ya, terakhir, apa yang dimaksud ujian dan cobaan? Kalimatnya saja beda. Ujian, cobaan. Kalau ujian, itu pasti maknanya positif. Ibu, SD ke SMP, ujian. Betul? SMP ke SMA, ujian. Bahkan pangkat pegawai pun ujian kedinasan. Ujian nasional. Maka kalau ujian berarti artinya naik derajat. Naik derajat. Tapi kalau cobaan itu turun derajat. Makanya kita siap diuji, tapi jangan dicoba. Kalau dicoba Bu, berarti nggak naik itu. Makanya yang ada ujian nasional. Oh, anak sekolah kan bukan cobaan nasional. Mama izin pamit, Mama berangkat kemana nak? Saya mau berangkat cobaan nasional. Ada? Tidak ada. Yang ada ujian nasional. Berarti dia anak kita mau naik derajat. Dari SD mau naik ke SMP, dari SMP mau naik ke SMA, dan seterusnya. Jadi bedanya ujian dan cobaan. Ujian pasti mengarah kepada sesuatu yang positif, yang baik. Kalau cobaan pasti mengarah kepada yang negatif dan tidak baik. Maka kalau orang mendapatkan musibah yang luar biasa, tapi membuat dia, misalnya dia minum, mabuk, naik motor, nabrak tiang listrik, gubrak, mati, cobaan. Betul ya? Tapi kalau dia usaha, kemudian warungnya dibobol orang, kecurian, ujian. Itu bedanya ujian dan cobaan. Nah, jadi jangan sedikit ujian cobaan. Nah, sekarang kita bisa mengerti, ujian pasti arahnya naik derajat dan itu baik. Tapi kalau cobaan pasti turun dan pasti negatif. Jelas Bu ya, bedanya ujian dan cobaan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan dari Bapak Ustadz. Semoga kita dapat memahaminya dan mengamalkannya. Pada Pak Ustadz kami ucapkan banyak terima kasih. Pemirsa RRI Kota Bau-Bau di mana saja berada, dengan selesainya acara tanya jawab, maka sebagai penutup, alhamdulillah, ternyata dalam hidup ini harus banyak kita bersyukur. Allah sangat sayang kepada kita. Maka tugas kita adalah ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tugas hamba kodrat Sang Pencipta. Mudah-mudahan kita semua bahagia dunia dan akhiratnya karena banyak bersyukur dalam menjalani kehidupan yang ada. Acara selanjutnya pembacaan doa dan doa dipimpin oleh Bapak Ustaz Muhammad Hamdani SHI. Kepada Bapak disilakan dengan hormat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah dan pemirsa RRI, kita berdoa pada Allah SWT. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat betul-betul jadi ilmu yang manfaat. Sehingga kita dalam melangkah tidak salah. Hidupnya penuh dengan nikmat, diberikan bahagia dunia akhirat. Liridho ilahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li kulli niyatin wa hajatin sholihah bi barakatil Qur'an wa siril Fatihah.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana Muhammadin wa ala ali washabihi ajmain. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka antas samiun qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana auzi'na an naskura nikmataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa an na'mala sholihan tardahu wa aslih lana fid durriyatina innana tubna ilaika wa innana minal muslimin. Rabbi habli minas solihin. Rabbana hablana minas solihin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma ja'alna jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.